penuh berkat dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Kita alihkan pikiran kita, hati kita, rendahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak disembah. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbasih, ya Rabbasih. Shalom teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati, siapkan telinga dan siapkan alkitab kalian masing-masing untuk kita bersama-sama mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Pada hari ini kami bersatu hati, kami rindu untuk kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu boleh membawa kami untuk terus senantiasa bertumbuh ke arah-Mu, menjadi dewasa serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati kami, buka telinga kami sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya kepengen ngajak kalian untuk membahas satu isu yang cukup menarik, yang cukup menantang untuk kalian, yang ya akhir-akhir ini cukup happening di tengah-tengah anak-anak muda. Dan isu ini ternyata menjadi akar dari segala bentuk stres, menjadi akar dari segala bentuk depresi. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang overthinking. Apa sih itu overthinking? Mungkin kalian juga pernah mengalaminya, ya. Overthinking itu biasanya nih ya, mungkin kalian pernah ngalami di mana malam-malam udah jam 12 malam, udah jam 1 malam, tapi kalian nggak bisa tidur, sedangkan pikiran kalian tiba-tiba mengelana ke berbagai tempat. Pikiran kalian memikirkan banyak hal, sampai akhirnya kalian merasa kalau aku nggak benar nih, aku nggak berguna, aku ini bisa apa sih apa yang bisa aku lakukan sih di dalam hidupku ini, ya. Rasa-rasanya segala pikiran-pikiran yang jahat, segala pikiran-pikiran yang nggak benar, segala pikiran-pikiran yang menghakimi diri sendiri, semuanya menghantam kalian bagaikan ombak di lautan kayak gitu. Rasanya semuanya datang secara bersama-sama dan kalian, aduh kenapa sih mikir kayak begini terus? Kalian memikirkan itu berulang-ulang tanpa kalian bisa
your overthinking. Bagaimana kita mengatasi overthinking kita? Bersama-sama kita buka yuk di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan untuk kalian semua. Roma 12 ayat yang ke-3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Teman-teman semuanya, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa setiap orang, setiap anggota di dalam jemaat itu memiliki karunia-Nya masing-masing, memiliki tugasnya masing-masing di dalam pelayanan. Paulus mengibaratkan kehidupan jemaat itu seperti tubuh manusia. Teman-teman, kalau kita melihat tubuh kita ya, setiap bagian anggota tubuh kita itu punya tugasnya masing-masing dan saling mendukung satu sama lain. Ini yang kepengen ditekankan sama Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menghendaki setiap jemaat yang ada di Roma itu paham apa sih karunia yang ada di dalam diriku, apa sih yang Tuhan tempatkan, apa yang Tuhan letakkan di dalam diriku, potensi apa yang Tuhan taruh di dalam diriku, sehingga aku bisa mengerjakan sesuatu, sehingga aku bisa berdampak bagi lingkunganku, bagi jemaat, bagi gerejaku. Bayangkan teman-teman, kalau seluruh tubuh kita ini isinya mata semua, seandainya mulut, kaki, tangan semuanya bisa bicara, mereka kepingin jadi mata semuanya, karena merasa dengan mata kita bisa melihat segala hal. Bayangkan, jadi monster kita. Atau salah satu anggota tubuh kita merasa dia yang paling superior, dia merasa yang paling penting. Ketika tidak ada anggota tubuh yang lain, bayangkan seandainya kita nggak punya kaki, kita nggak bisa jalan. Tapi seandainya kita nggak punya tangan, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa pegang mic, kita nggak bisa pegang handphone, kita nggak bisa ngetik message. Jadi semua punya tanggung jawabnya masing-masing, semua punya tugasnya masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, untuk kita bisa menghadapi overthinking kita, salah satunya adalah kita mau menyadari, kita mau terbuka tentang apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Kita memikirkan apa karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman semuanya, bayangkan di dalam sebuah jemaat, seandainya dari kita kita memikirkan apa yang menjadi karunia orang lain, tetapi kita tidak memikirkan apa yang menjadi karunia diri kita. Kita cuma melihat orang lain, mungkin kita merasa, aku cuma penerima tamu nih, lebih kerenan itu yang jadi WL, wah lebih oke yang main musik nih daripada aku yang cuma pelayanan di belakang layar. Ketika itu kita pikirkan terus-menerus, akhirnya kita jadi mikirnya, kenapa ya aku nggak dipilih untuk melayani di atas panggung? Kenapa kok aku nggak dipilih untuk melayani di depan orang banyak? Kenapa aku jadi orang-orang di belakang layar? Pasti karena aku nggak bisa apa-apa. Pasti karena aku nggak layak untuk tampil. Pasti karena aku jelek. Pasti karena aku pendek. Pasti karena aku gemuk. Aku nggak layak untuk dilihat sama orang. Teman-teman, kalau kita memikirkan hal itu terus-menerus, tanpa kita sadari, kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Tuhan sudah kasih kita potensi masing-masing. Tuhan sudah kasih kita karunia masing-masing untuk kita dapat melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan. Teman-teman semuanya, kalau semakin kita overthinking,
kita terhadap diri kita. Teman-teman, kalau kita sadari bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan ambisi kita. Tidak semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nggak semua hal bisa kita kontrol. Mari kita berfokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, sesuatu yang bisa kita kontrol itu apa? Potensi setiap kita, potensi yang sudah diberikan Tuhan atas setiap kita. Dengan kita menyadari hal ini, akhirnya kita akan terbebas dari overthinking. Kita nggak akan memikirkan hal-hal yang nggak layak untuk kita pikir. Teman-teman, ini loh, begitu baiknya Tuhan atas setiap kita. Ketika Tuhan ngomong setiap bebanmu aku tanggung, sedetil ini sampai kepikiran kita pun Tuhan tuh menjaga kita. Tuhan nggak pengen kita overthinking, Tuhan nggak pengen kita jatuh di dalam pemikiran-pemikiran yang salah. Makanya Tuhan kasih satu pedoman, pikirkanlah apa yang patut engkau pikirkan, menurut kemampuanmu, menurut imanmu, menurut kasih karunia yang sudah aku berikan kepadamu. Terkadang kita tuh memasukkan beban yang seharusnya bukan jadi beban kita. Kita memasukkan pikiran yang seharusnya tidak kita pikirkan. Tuhan sudah kasih plot ini loh bagianmu. Cukup kita pikirkan bagian kita. Kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan. Kita pikirkan apa yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita. Nggak usah kita mikirkan hal-hal yang lain yang tidak patut untuk kita pikirkan. Di situ ditegaskan bahwa mari kita memikirkan sesuai apa yang mampu kita lakukan. Kita memikirkan sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan letakkan di dalam diri kita. Dan kita memikirkan tugas dan tanggung jawab yang ada di depan kita. Teman-teman semuanya, setiap tugas pasti ada tanggung jawabnya. Setiap karunia pasti ada tanggung jawabnya. Dan itulah yang patut untuk kita pikirkan. Seandainya kalian dikasih karunia untuk mengajar, pakai untuk mengajar. Seandainya Tuhan kasih potensi kalian untuk, contohnya, sebagai orang yang mampu ramah sama orang, mampu dekat sama orang, bisa merangkul orang lain, why not kamu menjadi seorang penerima Tuhan? Nggak masalah. Kalau seandainya Tuhan kasih kemampuan, kasih kecerdasan kamu lagi di bidang multimedia, di bidang teknologi, pakai itu untuk melayani Tuhan. Karena nggak semua orang pintar, nggak semua orang unggul di dalam multimedia. Kok Tuhan kasih kepercayaan kamu unggul di bidang multimedia, kembangkan itu. Jadi teman-teman, ini loh yang patut kita pikirkan. Pikirkan juga posisimu sekarang. Contohnya, sekarang kamu adalah seorang pelajar. Kalian semua siswa. Ya pikirkanlah belajar. Pikirkanlah sekolahmu, pikirkanlah tanggung jawabmu. Nggak usah mikir, aduh, orang yang aku suka terusku kok beda agama ya, aduh, nggak perlu dipikir kayak begitu lah. Pikirin aja apa yang patut kamu pikirkan. Aduh, kok aku disakiti ya, kok dia suka sama orang lain ya, nggak usah dipikirin. Tuhan akan kasih itu tepat pada waktunya. Saat ini tugas dan tanggung jawabmu adalah kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tugas dan tanggung jawabmu adalah kamu sekolah dengan sungguh-sungguh. Dan sampai akhirnya ketika kita mau bekerja, ketika kita mau berjalan seturut dengan karunia Tuhan, kita mau berjalan
sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan. Kita memikirkan hal-hal yang baik, kita memikirkan hal-hal yang patut untuk kita pikirkan, kita memikirkan hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita pikirkan. Kita bisa menghadapi overthinking kita, dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Terus semangat, terus kembangkan diri, gali potensimu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup. Tuhan Yesus memberkati.